Perkenalkan, saya Joni selaku si lomba dari event BDFest tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teknis perlombaan esai BDFest tahun 2024. Adapun yang akan dibahas dalam technical meeting peserta yaitu timeline lomba, tema perlombaan, ketentuan peserta, mekanisme pendaftaran, ketentuan karya, kriteria penilaian, fasilitas peserta. Nah, yang pertama ada timeline lomba. Pendaftaran peserta lomba gelombang 1 hari Kamis sampai Minggu tanggal 1 Agustus 2024 sampai 18 Agustus 2024, waktu jam 8.00 WITA sampai selesai. Tempat online via link. Nah, untuk pendaftaran peserta lomba gelombang 2 hari Senin sampai Selasa tanggal 19 Agustus 2024 sampai 27 Agustus 2024, waktu jam 8.00 WITA sampai selesai. Tempat online via link. Nah, untuk pendaftaran peserta lomba gelombang khusus hari tanggal Rabu sampai Selasa tanggalnya 28 Agustus 2024 sampai 10 September 2024. Waktu jam 8.00 WITA sampai selesai. Tempat online via link. Nah, untuk pelaksanakan technical meeting juri hari tanggal Selasa 3 September 2024. Waktu jam 9.00 sampai jam 11.00. Tempat online via Zoom. Nah, untuk pelaksanaan technical meeting peserta hari tanggal Sabtu 7 September 2024. Waktu bisa diakses kapan saja ya. Tempat video YouTube. Nah, untuk pengumpulan karya lomba hari tanggal Minggu Kamis 8 September 2024 sampai 12 September 2024. Waktu jam 8.00 sampai selesai. Tempat online. Nah, untuk penjurian lomba hari tanggal Sabtu dan Minggu 14 sampai 15 September 2024. Waktu jam 9.00 sampai 12.00. Tempat online. Nah, untuk talk show hari tanggal Jumat 20 September 2024, waktu jam 9.00 sampai selesai. Tempat Aula ITB Stikom Bali dan online. Nah, untuk pengumuman juara hari tanggal Jumat 20 September 2024, waktu akhir acara seminar. Tempat Aula ITB Stikom Bali dan online. Nah, untuk yang kedua ada tema perlombaan. Adapun tema esai yaitu penggunaan kecerdasan buatan dalam teknik SEO untuk e-commerce. Mengacu pada penerapan AI untuk meningkatkan strategi SEO, AI membantu menganalisis data, memprediksi tren, dan mengoptimalkan kinerja SEO secara otomatis. SEO bertujuan meningkatkan peringkat situs web di mesin pencarian untuk menarik lebih banyak pengunjung. E-commerce melibatkan transaksi online melalui platform digital. Dengan AI, bisnis online dapat lebih mudah ditemukan, meningkatkan penjualan dan performa secara keseluruhan. Nah, untuk yang ketiga, syarat dan ketentuan peserta lomba. Yang pertama, peserta merupakan siswa SMA atau SMK sederajat, mahasiswa aktif S1 atau diploma, seluruh PTN atau PTS se-Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa KTM di formulir pendaftaran. Nah, untuk yang kedua, peserta yang mengikuti lomba adalah satu orang atau individu, bukan tim. Nah, untuk yang ketiga, setiap peserta hanya diperkenankan mengirimkan maksimal satu karya pada setiap lomba. Nah, untuk yang keempat, peserta wajib follow akun Instagram BDFest official untuk mengetahui informasi seputar rangkaian BDFest 2024 atau pemenang akan diumumkan melalui akun tersebut. Nah, yang kelima, peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir di link. Nah, yang keempat ada mekanisme pendaftaran. Nah, untuk yang pertama, setiap peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran pada link yang telah disediakan dan mengunggah bekas berupa scan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa KTM atau SIM, bukti pembayaran, bukti follow, dan bukti share pamflet. Nah, yang kedua ada peserta lomba membayar biaya pendaftaran. Nah, untuk gelombang pertama peserta lomba membayar 65.000 per karya. Nah, untuk gelombang 2 peserta lomba membayar 75.000 per karya.
Nah, untuk gelombang khusus, peserta lomba membayar 40.000 per karya. Nah, untuk nomor rekening 2132 0100 2983 534. Nah, untuk banknya Bank BRI atas nama Caroline Nadia. Nah, pada keterangan atau berita transfer diisi dengan lomba yang diikuti. Nah, untuk yang ketiga, karya dikumpulkan di link yang sudah tersedia. Nah, untuk yang keempat, bagi peserta yang sudah mengisi link pendaftaran, dimohon untuk mengklik link join grup WhatsApp lomba yang terdapat di laman terakhir pengisian formulir pendaftaran. Nah, untuk yang kelima ada ketentuan penulisan esai. Nah, yang pertama, naskah esai ditulis minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman. Belum termasuk cover, daftar pustaka, dan lampiran. Peserta menyertakan scan kartu identitas KTM atau kartu pelajar di halaman baru setelah naskah esai sebagai lampiran. Nah, untuk yang kedua ada judul esai bebas namun harus sesuai dengan tema. Untuk yang ketiga, esai tidak mengandung hal yang dapat menyebabkan provokasi dan tidak mengandung unsur sara. Nah, yang keempat, esai yang dikirim merupakan karya asli atau original yang belum pernah diikut sertakan pada perlombaan apapun dan belum pernah dipublikasikan atau melampirkan surat pernyataan orisinalitas yang ditandatangani oleh peserta. Surat orisinalitas dapat diakses melalui link ini, tepatnya ada di bagian pedoman lomba BDFest. Setelah masuk ke link ada 2 file, yaitu guidebox dan surat orisinalitas. Nah, yang kelima, jika terdapat plagiasi baik sebagian maupun keseluruhan pada esai, maka peserta akan didiskualifikasi secara langsung dan dinyatakan gugur serta tidak akan mendapatkan fasilitas apapun. Nah, untuk yang keenam, esai diketik dengan ketentuan ukuran kertas A4, ukuran penggunaan fonts 12, jenis fonts yang digunakan Times New Roman, spasi yang digunakan 1,5, batas pengetikan kiri kanan atas bawah 4333, format penulisan rata kanan kiri atau Justifi. Nama penulisan esai diletakkan di bawah judul. Nah, untuk yang ketujuh, naskah esai berisi 3 bagian atau tidak harus disebutkan secara eksplisit, yaitu yang A, pendahuluan atau berisi latar persoalan dari identifikasi topik bahasan, yang B, isi atau pembahasan dan analisis, yang C, penutup atau kesimpulan dan saran. Nah, untuk yang ke-8, sumber referensi baik berupa buku, jurnal, surat kabar atau sumber lain yang kredibel harus dicantumkan dalam daftar pustaka dengan format Harvard Style. Nah, untuk yang ke-9, peserta wajib melakukan pengecekan plagiasi atau skor plagiasi maks 40%. 10 bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Nah, untuk yang ke-11, naskah esai dikirim dalam bentuk soft file PDF dengan format nama file, nama lengkap, underscore, esai BDFest, underscore, 3 kata pertama judul esai. Nah, untuk yang ke-12, naskah esai yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia berhak mempublikasikan esai peserta dengan tetap mencantumkan nama penulis. Nah, sebagai pernyataan bahwa proposal bisnis yang dikirim merupakan karya asli original, peserta harus melampirkan surat pernyataan orisinalitas yang ditandatangani. Formatnya seperti yang telah ditampilkan. Surat orisinalitas dapat diakses melalui link pendaftaran di bagian pedoman lomba. Nah, untuk yang keenam ada kriteria penilaian. Nah, untuk kriteria penilaian ada 3 bagian. Ada indikator penilaian, deskripsi, dan skor maksimal. Nah, untuk indikator penilaian yang pertama, orisinalitas karya. Nah, deskripsi, hasil pemikiran dan kreativitas sendiri dengan tidak meniru atau menyalin karya orang lain dan bebas dari plagiarisme. Skor maksimal 25. Nah, untuk indikator penilaian yang kedua,
kesesuaian tema. Untuk deskripsinya, fokus pada topik utama yang diberikan serta mampu mengembangkan ide-ide yang relevan sebagai pendukung tema secara komprehensif. Untuk nilai skornya maksimal 25. Nah, untuk indikator penilaian yang ketiga, ada gagasan dan argumentasi. Kekuatan dan kedalaman struktur yang logis dengan argumen yang jelas didukung oleh fakta, data, atau referensi yang valid. Nilai skor maksimal 25. Nah, untuk yang indikator penilaian yang keempat, penulisan. Kerapian struktur dengan paragraf yang tersusun secara logis dan kongren, mencakup gaya penulisan yang menarik dan profesional, serta kesesuaian format dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Skor maksimal 25. Nah, untuk yang ketujuh ada fasilitas peserta lomba. Yang pertama, seluruh peserta lomba BDFest akan mendapatkan 2 e-sertifikat, yaitu e-sertifikat lomba dan e-sertifikat talkshow yang akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Yang kedua, juara lomba diumumkan melalui akun Instagram BDFest atau BDFest Official yang dapat diakses seluruh peserta. Yang ketiga, pengumuman juara 1, 2, 3 akan dilaksanakan di acara Talkshow BDFest pada tanggal 20 September secara online melalui Zoom. Nah, untuk yang keempat, hadiah berupa uang akan ditransfer ke nomor rekening pemenang lomba. Nah, selanjutnya sesi diskusi. Apabila masih ada kebingungan dan pertanyaan, silakan di list di grup WA Lomba Bisnis Plan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Semuanya selamat berkarya dan ditunggu hasil karya esai terbaiknya. Selanjutnya sesi diskusi. Apabila masih ada kebingungan dan pertanyaan, silakan di list di grup WA esai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Semuanya selamat berkarya dan ditunggu hasil karya esai terbaiknya.